Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang melandasi setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tema daripada renungan kita pagi hari ini adalah doa berkuasa melepaskan. Natsnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Adapun yang menjadi ayat emas itu adalah ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Raja Herodes sangat dikenal sebagai raja yang lalim. Dengan kekuasaan yang dimiliki, ia bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, bahkan melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara kejam terhadap orang-orang percaya. Tercatat di dalam ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Petrus tidak luput dari penahanan dan dipenjara. Sudah bisa dipastikan nasib yang akan dialami tidak jauh berbeda dengan Yakobus. Saat berada di penjara, Petrus dikatakan ayat yang keempat-a, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Kalau kita melihat hal ini, habislah sudah harapan Petrus untuk melihat dunia luar. Sebab ia dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Herodes. Lagi pula, kaki tangannya dibelenggu dan rantai yang sangat kuat. Dan Petrus tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia hanya bisa pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dalam kondisi letih dan tak berdaya, Petrus tertidur pulas di antara para prajurit yang menjaganya. Tiba-tiba, dikatakan ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan sanggup melepaskan Petrus dari penjara. Dikatakan pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Maksudnya di sini adalah Petrus dan malaikat. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-10b. Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara? Oleh karena kekuatan doa. Dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 5b. Bukan sembarang doa, tetapi doa yang dilakukan dengan tekun. Karena doa tekun itu tergeraklah surga dan kuasa Tuhan bekerja sehingga ia menurunkan malaikatnya untuk melepaskan semua rantai yang membelenggu Petrus sehingga ia luput dari kematian. Mungkin saat ini kita sedang terbelenggu oleh masalah hidup yang ada dan sepertinya kita sudah tidak punya harapan lagi. Semua pintu terasa sudah tertutup. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dan putus asa. Datanglah kepada Tuhan dan berseru-serulah kepadanya dengan sungguh. Karena kalau Tuhan turun tangan, tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Maka itu, apapun juga masalah, sebesar, seberat apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepadanya,
kita memohon doa, kita meminta agar Allah bekerja, menolong, melepaskan kita dari belenggu. Mari kita akan mengadakan saat teduh, kita akan berdoa agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh melihat bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan kami juga percaya apapun yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, maka Engkau juga mampu melepaskan, Engkau mampu memberikan kepada kami jalan keluar atas masalah itu. Kami percaya dan kami yakin, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Percayalah Tuhan akan senantiasa menolong dan turun tangan dalam kehidupan kita. Amin.